kita ada guru kita yang baru di calon juga belum jadi kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampingnya. Jadi pada hari ini Pak Sudi Anto ini ingin mengimbas ya. Nah, mengimbas. Dan nanti kalau ada pertemuan apa-apa yang dari luar ke sini, ya nanti Pak Sudi, ya, mereka nanya. Nah, jadi saya harapkannya nanti ini ya tolong kita kebersamaan, ya, kebersamaannya, kekompakan kita. Ya. Kalau ada apa kita datang, malah datang. Yang sudah macam itu, semangat itu, semangat, ya. Enggak gitu, nah itu semangat. Nah jadi saya katakan pada ibu, terima kasih ya pada ibu. Ya. Karena itu ya, Pak Sudi ya. Nggak ada lagi ya, bicara ya. Kira-kira, itu aja. Hanya ya, oke. Kalau misalnya nanti kalau ada apa-apa, kalau tanya dengan Pak Sudi, ya kalau apa permasalahan ya, dan ibu menanyakan apa yang tanya jawab, boleh. Ya, kalau sudah tahu melakukan nanti ya itu kan, bahasa ini baik kan, yang tahu ini Pak Sudi itu sudah kemana-mana kan. Nah, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk saat ini pengimbasan materi budaya positif di sekolah. Ini salah satu materi guru penggerak di modul 1.4 yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman bapak ibu guru yang ada di sini, supaya sekolah kita juga menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dengan sehat dan penuh bahagia, semangat. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, apalagi untuk mengajari. Sama sekali tidak. Di sini adalah guru-guru senior saya, di mana budaya positif ini pasti Bapak Ibu punya pengalaman. Dan ini sudah saya yakin dijalankan oleh Bapak Ibu. Artinya ruang kita saat ini ruang diskusi, ruang berbagi. Guru-guru senior pasti punya pengalaman untuk menangani siswa, masalah-masalah karakter siswa yang mungkin bisa dibagikan kepada saya nanti, kepada teman-teman semua. Ya, di sini aksi nyata disertifikasi budaya positif sekolah. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 dari Tanah Priok. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita speaking sebentar untuk menuju konsentrasi kita konsentrasi atau tidak. Di sini Ayah Mary punya anak 5. Yang pertama Nana, yang kedua Nene, yang ketiga Nini, yang keempat Nono. Kira-kira siapa anak kelima? Siapa? Coba. Anak pertama Nana, anak kedua Nene, anak ketiga Nini, anak Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Ayo konsentrasi Bapak Ibu. Siapa anak kelima? Ayah Mary punya 5 anak. Iya, Ayah Mary punya anak 5. Yang pertama Nana, yang kedua Nene, yang ketiga Nini, yang keempat Nono. Siapa anak kelima? Nama anak kelima? Nono. Oke, kita cek. Kita baca lagi pertanyaannya. Siapa anak kelima? Iya, yang sah Mary itu lah, Ayah Mary punya kelima. Fokus. Kurang itu dulu.
Mary itu lah, anak kelima yo. Mary itu. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Seorang yang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, dia berhasil menyampaikan keinginannya kepada penjaga toko dan ia berhasil membeli sikat gigi. Akhirnya menunjukkan kan? Nah, berikutnya seorang yang buta masuk ke toko itu dan ingin membelikan kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Cuman dari Bapak Ibu. Nah, orang buta sama? Iya baca. Artinya dia ngomong baik dong sama. Ngomong baik. Ada yang butuh matanya ngomong. Kalau yang bisu, Ngapain jadi gini-gini ya? Kembali aku tak beli kacamata hitam dulu. kalau yang butuh langsung ngomong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Artinya buat kasih fokus walaupun dari kondisi siang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi ini. Bapak Ibu pernah tak buat kesepakatan kelas di kelas? Pernah. Nah, kata kesepakatan itu juga kita terapkan pada saat ini. Saya mengajak ini kalau kita berdiskusi lagi nanti panjang, ya, menjaga suasana kelas kita ini supaya kondusif, ya, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan santun, apa yang saya mengikuti kegiatan, artinya supaya kegiatan kita yang berjalan selama 45 menit. Sepakat Bapak Ibu? Nah, ini yang mau kita terapkan di kelas kita nantinya. Artinya kesepakatan itu yang sudah tertanam, yang sudah kita sepakati, itu yang akan kita jalankan. Nah, tujuan kegiatan ini menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Artinya budaya positif itu harus kita praktikkan di sekolah. Bagaimana budaya itu membentuk karakter murid, bagaimana proses disiplin positif dan budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru menggerakkan seluruh komponen sekolah. Artinya tidak bisa satu orang, tidak bisa hanya saya, tidak bisa hanya kepala sekolah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana kira-kira Bu? Belum tentu. Belum tentu. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya anak yang tidak mengerjakan tugas kita suruh bersihkan WC. Bagaimana kira-kira? Bisa nggak disiplin anak itu? Enggak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, kau kerjakan ini tugasmu. Besok kau dapat hadiah 1 buku. Kira-kira disiplin anak tuh? Bisa disiplin, bisa tidak. Nah, nanti akan kita kupas, ya. Karena itu tergantung ada motivasi di dalam dirinya. Nah, pengertian budaya positif, ya, ini bukan kata saya, ini kata Pak Pulhan. Keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau di sekolah kita ini sampah masih berserakan, berarti budaya positif belum tertata. Nah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter dan ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Artinya ada nilai-nilai kebajikan, nanti akan diterangkan juga sini kebajikan, dan itu menjadi karakter. Artinya anak-anak itu tanpa kita kasih tahu lagi untuk sampah, dia pasti udah bersihkan. Tanpa kita sampaikan lagi buang sampah pada tempatnya, dia sudah mengerti tentang itu. Nah, bagaimana sampai ke sana? Ya kan? Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti, nah, disiplin positif, nanti kita lanjutkan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, berikutnya
Bagaimana? Apa itu disiplin? Kira-kira apa itu disiplin? Bapak Ibu? Umar? Disiplin itu kita memberikan penegasan kepada anak supaya anak itu terlatih dan terbiasa untuk mengikuti apa yang kita sarankan kepada mereka. Ya, terima kasih Umar. Artinya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sampaikan. Iya. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini. Sebenarnya disiplin itu sudah ada dalam diri kita. Nah, tapi ketika kita tidak mampu melaksanakan disiplin dalam diri kita itu, maka berhaklah orang lain untuk mengatur kita. Itu kata Pak Ki Hajar Dewantara dari penelitian tulisan itu. Itu kata Pak Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini perubahan paradigma budaya positif. Ini juga menurut Bapak Dr. William Glasser, ya, dalam buku kontrol teori. Yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita suruh kalau bukan dari dalam dirinya, dia pasti tidak ingin. Walaupun dia ingin, bukan dari keinginan dia. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol pada saat itu. Hanya pada saat itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid tersebut. Tidak ada pilihan lain. Ya harus dijalankan orang guru dan guru. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, kira-kira seperti itulah kalau guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mengaruhi murid mengulangi suatu perilaku yang tertentu. Artinya di sini kita buatkan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang memaksa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini rata-rata nih. Ya. Jadi ini kita sebagai orang dewasa kadang ada rasa memaksa kepada anak supaya seperti keinginan kita. Nah, ini yang diusulkan oleh William Glasser ini. Jangka waktu panjangnya dia dan cocok. Lama kelamaan karena paksaan itu tadi dia kalau dipaksa pasti suatu saat dia akan melawan, bukan dari dalam dirinya. Nah, itu teori kontrol menurut William Glasser. Ini mengubah paradigma, merespon ke pendekatan teori kontrol, ya. Merespon itu ada di poin keberapa itu? Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada intinya di teori kontrol itu hanya aku yang bisa mengontrol diriku. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kalau di istilah respon itu tadi, seperti orang dewasa tadi, harusnya gini. Cuman anak bukan, hanya aku yang bisa mengubah diriku sendiri. Itu jadi di sini. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Artinya patuh terhadap aturan yang kita buat di sekolah. Nah, disiplin positif yang itu hanya disiplin tadi, tapi positifnya pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga di sekolah, terutama bagaimana agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tugas kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menunjukkan perubahan perilaku ke arah lebih baik.
Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, pengertian nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kita lanjut. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang sudah diterapkan di beberapa institusi, ya, organisasi pendidikan. Nah, profil Pancasila yang menerapkan ini, ya, yang dinyanyi itu kita ada 6 ya, 6. Nah, yang ini semua sebenarnya terapa ke sini, ke profil Pancasila ini. Termasuk contohnya itu kerjasama itu kan ada di gotong royong. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada peserta didik kita. Ya, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kurang diperhatikan, kita bilang memang sama sekali tidak diperhatikan. Artinya kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan untuk merasa senang, kemudian pengakuan atas kemampuan. Nah, menguasai ini. Anak kita banyak nih, aku yang paling hebat ya kan? Nah, pengen diakui. Nah, kebebasan, nak bebas sebarang uang sampai pasrah. Aku nak bebas. Dekati yang halang-halangnya dulu. Nah, yang terakhir ini kebutuhan bertahan hidup. Ini gara-gara perut cengkal, apa yang terjadi ya? Gara-gara perut lapar, bertahan hidup. Ya, yang penting bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Secara psikiater, pertama kita penghukum. Kita lihat, nah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, awas kalau enggak. Itu guru nih, awas tuh kan. Nah, kamu ini selalu salah nih. Nah, selalu akan selesai. Guru seperti ini akan percaya bahwa ada satu cara agar kemudian bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, ya cara kita sendiri. Nah, kemudian membuat merasa bersalah, artinya anak itu tadi bagaimana caranya kita membuat dia merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Nah, itu saja menemukan ini ya. Kata-kata yang keluar seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Aku udah capek. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya, gitu kan? Terpilih. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri kalau diri sendiri diri. Tidak. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Nah, sebagai teman, ini juga sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ingat tak, bapak pernah bantu kau kemarin. Masa kau udah bantu bapak? Coba selesaikanlah tulisannya. Kira-kira gitu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, sebagai pemantau, nah, ini ada sanksi, ada konsekuensi yang kita berikan. Pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menguatkan stiker
slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori sumber respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini dia di posisi manajer. Ini manajer, ini yang paling bagus sebenarnya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya peraturan itu kita buat bersama. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, biasanya sebagai manajer itu berkata, apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita buat kesepakati waktu itu. Kembali ke kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, jika kamu udah yakin dengan itu, nah, maka kamu memulainya. Bapak, ada pasti gitu kan? Apa rencana kamu selanjutnya ini? Nah, sebagai manajer yang lebih bagus kita lakukan untuk mengontrol disiplin anak-anak. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut, guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dari segala perilaku sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kita lanjut. Nah, ini juga 3 motivasi perilaku manusia, ya. 2 itu motivasi dari luar dirinya, 1 dari motivasi dari dalam dirinya. Yang 2 itu 1. Contoh kita datang ke sekolah hanya untuk menghindari adik kemarahan sekolah, ya. Anak kecil gitu. Motivasi kita datang ke sekolah, adik kemarahan sekolah, aku terlambatnya gitu kan. Nah, anak-anak juga seperti itu. Lagi Pak Sudi marah kalau aku terlambat. Nah, itu artinya dia tidak nyaman dengan, artinya dia melakukan itu karena ada sesuatu yang ditakutinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau Pak Sudi nanti saya ini, aku pasti dikasihnya ini, dikasih nilai bagus kalian. Apa penghargaan yang akan didapatkan ya, diharapkannya. Tapi yang paling baik ini motivasi dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira di sekolah nih anak-anak kita mana yang paling banyak? Dari dalam dirinya apa dari kita untuk anak-anak yang belajar? Dari kita, dalam diri. Masih dari kita ya. Masih banyak lu kesadaran. Iya. Dari guru ke murid, dari murid. Ya, kebanyakan masih sedikit ya dari murid lah. Cuman Kita masih berusaha. berusaha. Ya, enggak segampang membalikkan telapak tangan ya kan? Berusaha supaya lebih baik. Iya. Nah, tujuan dari diskusi adalah menanamkan motivasi. Ya, ini motivasi dalam diri. Ini tujuan positif kita supaya dia sadar sendiri. Ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita tidak memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman. Dia tidak terpengaruh lagi terhadap hukuman atau hadiah. Dia sudah menjalankan tanggung jawab dia sendiri. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang jelas menjalankan peraturan dan keyakinan pasti terjadi namanya pelanggaran. Benar Bapak Ibu? Kalau ada aturan, ya, pasti ada pelanggaran. Nah, kita menyikapinya ini tindakan apa yang kita lakukan. Biasanya itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Apakah perbedaan konsekuensi, hukuman? Nah ini. Nah, yang paling tertarik ini waktu kita masih sedikit. Kalau dikupas memang enak ini. Cuman ini nah, murid akan membenci peraturan. Itu kalau kita hukum, dia akan membenci peraturan itu. Tapi di konsekuensi akan menghormati peraturan, ada konsekuensinya.
Nah, di sana di restitusi ada pengampunan. Anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ayo kita tanggapi bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kita suruh dia mencatat tidak terlambat lagi karena dia terlambat. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukumannya? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Sekarang ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oh ya, hukuman terlambat. Iya. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman Covid nih, masa Covid. Hukuman ya? Nah, nanti hubungannya masker dengan pusat. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iyalah, udah. Kita dihukum aja. Wajar dan ganti lah. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, yang berbuat dan melakukan baik. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu. Oh, ini salah ini. Murid disuruh untuk tidak menggunakan. Sebenarnya tidak menggunakan sepatu ini. Artinya dia disuruh tidak menggunakan sepatu di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman bukan konsekuensi. Hukuman ya. Seharian nggak pakai sepatu gara-gara dia tidak sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar betul. Ayo, ini konsekuensi apa hukuman? Tidak, kalau itu kan terlambat, dia terlambat. Ya, dia terlambat 10 menit. Jadi dia olahraga. Berarti hukumnya Karena dia belajar olahraga kan Bu. Ya, artinya teman-temannya udah melakukan aktivitas fisik, dia belum melakukan aktivitas fisik, maka dia perlu melakukan aktivitas fisik. Nah, konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kalau dia datang terlambat tadi kan belum. Di pelajaran olahraga tadi. Tapi untuk pelajaran praktikum, namun mungkin sudah lari itu hukuman. Nah, artinya kalau di pelajaran praktikum dia terlambat, nanti waktu jam istirahat dia keluar main, itu baru konsekuensi ya. Dia mengerjakan pekerjaan tadi. Nah, restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya belajar dari kesalahan ini besok jangan ulang lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara untuk paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas ini yang perlu kita terapkan di kelas kita.
pimpinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini pada saat COVID ya lah. Nah, mungkin jawaban kita ya, tidak menggunakan helm untuk keselamatan, ya kan? Kemungkinan jawaban kita untuk kedua untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai nilai keyakinan. Kita yakin dengan menggunakan helm, nah keselamatan kita terjaga, gitu. Gunanya mencuci tangan dan pakai masker pada saat COVID itu, kita yakin bahwa itu membuat kita sehat, tidak tertular oleh virus corona. Bapak Ibu, ini kesepakatan yang mau kita buat di kelas, sebuah pendekatan yang lebih mengedepankan peran siswa. Artinya kesepakatan kelas itu kita buat berdasarkan semua warga, semua satu kelas kita itu gitu lah. Jangan hanya kehendak kita, ya, tapi semua. Jadi kita anak-anak supaya kelas kita ini baik. Bagaimana gara-gara? Oh, datang anak sana, datang tepat waktu Pak. Oke, setuju dah, datang tepat waktu. Datang. Nah apa ini? Supaya mengerjakan apa namanya? Piket dengan benar. Artinya bertanggung jawab. Nah seperti itu harus kita melibatkan seluruh anak didik kita di kelas. Ya. Tujuannya itu menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, langkah-langkah ini mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Impian kita kelas ini seperti apa? Nah, banyak itu nanti disampaikan murid-murid itu. Kemudian kita tuliskan pikiran mereka itu dan kita pilah-pilah, kita apa namanya? Kita bagusi bahasanya supaya tidak menggunakan kata-kata negatif. Artinya di kesempatan kelas Bapak Ibu tidak bisa kita gunakan lagi mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak ada. Kata-kata negatif menggunakan tidak, jangan, tidak usah dibuat di kesepakatan kelas. Langsung dibuat di situ menjaga kebersihan kelas. Ya. Itu di sini langkah-langkahnya ini. Ya, kalau butuh nanti bisa saya bagi ke Bapak Ibu semuanya. Nah ini, kalau di peraturan dia selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan, di peraturan. Tapi di keyakinan kelas kita bisa ubah dengan positif. Ya kita harus bertanggung jawab. Artinya setelah selesai kita pakai, kita kembalikan. Tidak harus menggunakan kata peraturan seperti ini, tapi kita buat dia bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Tidak menggunakan kata dilarang lagi untuk keadaan kelas, tapi lewat kita buat menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kata peraturan. Dan di kelas kita buat itu untuk berkomitmen. Artinya anak-anak peserta didik harus punya komitmen bahwa kita harus masuk tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya ini keselamatan, pentingkan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Artinya ini tentang kesehatan. Dan lagi kita tulis dilarang menggunakan narkoba. Artinya untuk kesehatan, dia udah tahu bahwa narkoba itu bukan untuk kesehatan. Bergantian atau berguliran. Nah ini untuk ini menghormati orang lain dan bersabar. Ini susah lah. Tidak tahu mengedepankan ini seperti apa. Tapi saya yakin jika kita semua yang ada di sini ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ya untuk keselamatan, kesehatan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini saya pikir solusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini yang menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau mungkin
Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua pernah berbuat salah. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Ini. Kamu boleh tetap berusaha mencari sikap itu, tapi kamu tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa kesepakatan kelas kita yang telah kita buat? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, ini ada videonya. Kita lihat ini waktunya masalahnya 12 menit. Ini dari Kemendikbudnya ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tidak perlu saya baca lagi yang itu tidak juga. Nah ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah diharapkan. Artinya menumbuhkan kesadaran diri untuk belajar diri sendiri. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan memang agak susah, tapi paling tidak kita mengarah ke situ supaya anak kita menerapkan budaya positif di sekolah, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan mengajari, bukan menggurui. Mudah-mudahan saya juga bisa lulus guru penggerak, manfaatnya ke sekolah kita juga bisa kita terapkan sekolah supaya sekolah kita lebih bagus.
Itu aja, saya akhiri. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah selesai pembahasannya dari Pak Zulkifli yang bagaimana serang tentang menggerakkan gubernur yang pendatang. Jadi saya sudah memahami penerangan dari Pak Zulkifli. Yang belum paham ya nanti tolong ya kasih tahu nanti biar Pak Zulkifli menerangkannya ya. Terakhir ya orang-orangnya saya tahu saya lihat itu tahu ibu-ibu gak pernah tahu kan orang terakhir ya masih muda-muda otaknya masih ada ya, dan untuk pengajaran biasanya dia belajar tapi untuk kita yang melaksanakan data ya, ke depannya apalagi nanti kita ini sudah memakai kurikulum merdeka kalau suhunya sudah memakai kurikulum merdeka nah yang P5 ini harus dikerjakan P5 ini dikerjakan bagaimana salah pokoknya nanti itu untuk pertaniannya ya sekarang dikerjakan yang data tahun depan kan ya mulai tahun 2025 ini sudah pakai kelas 2 kelas 5 sudah mulai kelas 5 jadi sudah 14 25 tahun depan 36 nah itu nanti kelas 5 dan 6 pertemuan kaki ada hari Kamis ya karena saya kira tadi saya sudah di-share sama Ibu Sri dan bicara Ibu Sri juga silakan barangkali kayak punya nanti Pak Irul sebagai ketua warga datang ke sini memberikan catatan apa yang diperlukan sama dia kan. Nah yang itu 1, 2 nanti di Satan ya Satan 2 yang 3, 4 di ketua 3 misalnya nah jadi mohon kesenahannya ya mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh tahun bergerak sudah bisa memahaminya. Jadi saya kira selesai ya. Dari sini mudah-mudahan kita yang akan datang bisa memberikan penjelasan yang sehat. Semoga kita bisa walafiat dan bisa bersama lagi untuk besok sampai seterusnya sampai mid di bulan 9. Ya, pas masuk beda ya. Jadi untuk ibu-ibu yang membuat ini tolong diingatkan untuk kopikan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meringkas balik azan.